Ibtu Rudiana, Aris Papua, Gugun Gumilar, 7 terpidana Pina Cirebon. Jadi polisi-polisi yang dianggap terlibat tapi kok nggak ditindak. Bahkan pengacara Bang Jutek Wongso sudah melaporkan mereka ke Mabes 4 bulan lalu, tapi kok tidak ada progres. Bagaimana itu? Pengadilan sesat. Apa mereka tindak lanjuti lagi? Komisi 3 itu? Nggak ada. Cuma petenteng-petenteng aja mereka ngomong sama Kapolri. Harusnya kan ditanyakan bagaimana ini. Nggak ada mentalitas begitu disebutkan Tito Karnavian. Langsung mereka sok Buddha, sok tuli, sok bisu. Inilah kualitasnya. Didukung juga Komisi 3 yang amnesia cepat lupa. Ya, amnesia kolektif mereka itu. Kalau Anda pengecut, berarti Anda jawab sendiri. Gitu loh. Ya, masa Kapolri bintang 4. Dan kita menyesalkan juga ya kepada Mr. Prabowo, kenapa orang ini tetap dipertahankan. Ya, buah pengecut, ya, tidak berani. Masa beraninya kalau Budi Ari katanya mau diperiksa, karena dia non polisi. Ya, walaupun dia menteri, punya nyali dia ini memeriksa. Tapi kalau kita laporkan, ya, polisi-polisi di dalam apanya organisasi dia sendiri, seperti Kombes Muhammad Nualasar dan Irjen Krisnamurti, ini pura-pura idiot, ini pura-pura nggak dengar dia, gitu loh. Itulah mentalitas apalah saya bilang ya, mentalitas budak ya, budak itu penakut, pengecut, gitu loh. Jenderal harusnya kan keluar dari level budak ya, harus berani dia, terutama kepada. Tanpa ditutup-tutupin, respon Sianipar pun mengatakan bahwa Kapolri adalah pengecut ya, karena beberapa kasus dari kasus Vina Cirebon, kasus Jessica Wongso pun ini tidak ada ketegasan sama sekali ya, bahkan cuman rapat-rapat saja di DPR, akan tetapi ya akan terulang terus-menerus seperti itu saja dan tidak akan ada endingnya. Dan tentunya ini sangat menarik sekali teman-teman, mari kita simak video selengkapnya. Ini kan temanya tentang Kapolri ya, yang tidak tegas dalam menindak. Ini beberapa kasus ini. 1, Ibtu Rudiana, Aris Papua, Gugun Gumilar, 7 terpidana Pina Cirebon. Jadi polisi-polisi yang dianggap terlibat tapi kok nggak ditindak. Bahkan pengacara Bang Jutek Wongso sudah melaporkan mereka ke Mabes 4 bulan lalu, tapi kok tidak ada progres. Bagaimana itu? Ya itulah, kita sangat menyayangkan ya mandulnya ketegasan dan tumpulnya kewibawaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya. Sangat-sangat menyayangkan. Sudah berapa bulan katanya tim susnya sudah bekerja, tapi tidak ada hasil, tidak ada progress report. Alasan terakhir katanya menunggu PK 7 terpidana termasuk 8 ya, Sakatata 8 menunggu PK itu. Kok menunggu-nunggu? Ya kesalahan adalah kesalahan, gitu loh. Jangan beraninya kalau di luar korpsnya sendiri, institusinya sendiri ya. Mana ketegasan seorang jenderal bintang 4 ya, cuma Ibtu Rudiana aja pun tidak bisa dibereskan ya. Ya bagaimana kasus-kasus lain di daerah-daerah lain yang tidak ada terekspos media ya. Saya juga sudah pernah melaporkan 6 kali Dumas Presisi ke Dumas Presisi yang diluncurkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo ini tahun 2021. Diluncurkan saat itu dengan uang rakyat, uang kita bersama. Tapi hasilnya apa? Omong kosong. 6 kali hasilnya apa? Tidak berkadar pengawasan. Apa itu? Bukti ilmiah dibalas dengan tidak berkadar pengawasan. Jadi asal-asalan, tidak ada progress reportnya Dumas Presisi ini. Jadi saya juga sudah lapor ke Komisi 3. Nggak ada hasil, cuma kami tembuskan ke pimpinan DPR, pimpinan Komisi 3, ya sudah selesai ya. Jadi kita lihatlah ya, rapat kerja demi rapat kerja DPR, Komisi 3 terutama dengan Kapolri, apa hasilnya coba ya, akhir-akhir ini ya, ribut masalah judi online, apa hasilnya? Memang pertemuan rapat kerja berikutnya Komisi 3 itu tanyakan hasilnya, nggak ada. Mereka akan beralih ke isu lain dan beralih ke isu lain dan ke isu lain. Jadi nggak ada review apa yang sudah mereka tanyakan kepada Kapolri sebulan yang lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, 1 tahun lalu, apa hasilnya. Tapi kalau cuma omongnya keras-kerasan gitu nggak ada gunanya. Ini jika dipikir memang ada benarnya juga apa kata Bang Resmon ini ya, karena memang rapat-rapat terus ya. Tapi besok itu ganti-ganti lain ya, ganti lagi kasus lain, tertutupi dengan kasus lain, dan akhirnya yang sudah dibahas di raker itu juga
Ini tidak ada endingnya seperti kasus Jessica dulu juga pernah dibicarakan, akan tetapi ya sama saja tidak ada perubahan. Ya, dulu juga pernah kasus Jessica disuarakan pengadilan sesat. Apa mereka tindak lanjuti lagi Komisi 3 itu? Nggak ada. Cuma petenteng-petenteng aja mereka ngomong sama Kapolri. Harusnya kan ditanyakan bagaimana ini. Itu loh. Kelanjutannya bagaimana? Apa yang sudah Anda lakukan untuk memperbaiki ini? Ya. Jadi seperti kasus judi online ini lagi ribut-ribut sekarang di apa itu? Komisi 3. Lihat aja, bulan depan rapat kerja sudah lupa itu Komisi 3 itu. Jadi inilah mentalitas cepat lupa, mentalitas yang nggak ada review pendalaman hasil yang pertemuan raker sebelumnya. Ya, itulah kualitas Komisi 3. Ya, ketika saya laporkan pun namanya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lasar ke mereka, langsung kocar-kacir. Nggak ada mentalitas begitu disebutkan Tito Karnavian. Langsung mereka sok Buddha, sok tuli, sok bisu. Inilah kualitasnya. Lihat saja nanti, apapun yang disuarakan Komisi 3 itu tidak ada yang ditindaklanjuti itu. Cuma cuap-cuap aja itu. Besok rapat kerja dengan Kapolri ya balik lagi, entah ke isu yang mana. Itulah. Ya. Inilah udah jelas-jelas kita tangkap bahasa Muhammad Noah Lasar. Ya, kombes dia sekarang, kombes. Ya, memanipulasi barang bukti digital dengan perangkat lunak gratisan, software gratisan bernama eRedSoft. Ya, santai aja itu Kapolri, ya, santai aja. Kenapa tidak ada desakan kuat dari Komisi 3? Tidak berani mereka, cuma sekali pertemuan ngomong agak keras, setelah itu foto-foto, ya selesai. Bulan depan, ya nggak tahu lagi apa yang diomongkan. Ya, inilah wakil kita di sana ya, cuma seperti itu kualitasnya. Tapi ketika kampanye, superhuman semua, Superman. Kita laporkan pun cuma dilapor. Sudah kami tembuskan ke pimpinan Komisi 3. Nol hasilnya sampai saat ini. Ya, bagaimana dia bisa dihargai oleh Listio Sigit Prabowo? Pasti dia pada saat di raker, mak, ya udahlah. Bulan depan juga kita ketemu, nggak ada lagi kau singgung itu. Ya ku jawab aja sekenanya. Hasilnya nggak ada. Ya, itu kasus Jessica Wongso, kasus Vina Cirebon, ya itulah. Ya sampai saat ini apalah Satgas, apa itu, tim sus, nggak ada hasilnya. Ya, bolak-balik keluarga terpidana itu datang dari Cirebon ke Jakarta, nggak ada hasilnya. Ya, betul-betul sekali ya, karena mereka pikir mungkin mereka yang penting setiap bulan dapat gaji, kan seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Memang rakyat ini, masyarakat ini memang mau mencari sebuah keadilan itu sangat sulit sekali ya. Mau mencari sebuah keadilan, mau mencari pekerjaan pun sangat sulit. Apalagi untuk mencari sebuah keadilan itu sangat sulit sekali ya. Terus kita lihat lagi yang paling mengkhawatirkan juga ya, kasus Afif Maulana itu, yang Kapolda Sumatera Barat, siapa nama Irjen Suharyono dengan entengnya ya, DVR hanya punya keterbatasan 11 hari sudah override, terhapus otomatis, sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso. Mereka meniru saya kasus yang lain juga ya, Kanjuruhan atau yang lain itu. Itu aja polanya terus diulangi ini polisi ini ya. Makanya punya kualitas DPR itu ketika kita memilih, jangan berdasarkan karena dikasih duit. Tapi lihat profilnya, lihatlah ini, kita mau melapor kemana? Ya, lapor ke mereka pun sia-sia. Sementara masyarakat sekarang takut dengan undang-undang ITE ini yang sudah berlaku puluhan tahun, yang katanya dibentuk oleh salah satunya adalah oleh Roy Suryo. Undang-undang ITE untuk membungkam kita, menakut-nakuti kita. Rakyat sudah 10 tahun lebih ini menjadi takut bersuara. Ya, takut dengan ancaman undang-undang ITE. Ya, inilah kita sangat mengkhawatirkan ya, bagaimana kepasifan masyarakat, didukung juga Komisi 3 yang amnesia cepat lupa ya, amnesia kolektif mereka itu ya. Isu terus beralih tanpa ada kinerja sama sekali. Hasil mereka apa? Perbaikan hukum di Indonesia itu apa ya? Hasilnya ya semakin bobrok. Hasil yang diawasi oleh Komisi 3 adalah kepolisian Republik Indonesia menjadi kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Ya, harusnya Komisi 3 itu malu. Bukan hanya kepolisian yang malu, mereka yang mengawasi itu harusnya malu. Tapi ya karena mereka tetap gajian 1 miliar 1 bulan, ya apa boleh buat ya. Tidur aja pun gaji kami tetap datang, pikirannya mereka. Inilah. Aduh, luar biasa. Terus lanjut. Ya, ini juga ada yang Aibda Wibowo Hasim, yaitu Kanit Intelkam yang Polsek Konawe Selatan. Itu orang tua siswa yang melaporkan Bu Guru Honorer Supriyani itu loh. Kenapa nggak ada solusi dari Kapolrinya anak buahnya ini, Pak? Siapa ini Aibda Wibowo Hasim ini?
Ya kan terlihat ya Kapolri ini kan sama tingkat Ibda aja pengecut, apalagi yang kita laporkan Muhammad Noel Azhar, Krisnamurti dan Tito Karnavian. Ya terbukti lagi Ibda itu Aibda. Iya, dibilang 50 juta. Memeras 50 juta. Terus harusnya kan ya sebagai Kapolri bukan harus didesak masyarakat, bukan harus disuarakan oleh netizen atau media, harusnya kan progresif dia. Teliti dulu itu, investigasi itu. Gimana hasilnya? Oke, benar dia memeras, langsung pecat pidanakan gitu. Memang benar sekali ya, rakyat ini untuk bersuara juga pun ya mau sekeras apapun juga itu tidak akan didengar ya. Kecuali kalau sudah viral ya, meledak ya, nah itu baru ya kan langsung ditindaklanjutin ya. Itu baru Kapolri yang benar-benar dibayar oleh rakyat, berterima kasih dia sama rakyat, gajian tiap bulan perutnya terus isinya dari rakyat. Kan ini enggak, tunggu dulu respon masyarakat ya. Kalau diam publik ya udahlah, diam aja aku gitu. Ini juga kasus sama semua. Jadi ya rasa pengecutnya Kapolri ini sudah keterlaluan kan. Sama Krisnamurti aja pun yang cuma bintang 2 nggak berani dia. Sudah jelas-jelas mereka merusak barang bukti digital itu di pengadilan beserta Tito Karnavian. Tetap aja dia, sepanjang kita nggak bersuara, apalagi suaranya cuma Baligi Academy yang baru-baru ini aja cuma belasan ribu, 11.000 ya, apalah menurut dia itu ya, nggak ancaman begitu pasti otaknya itu. Meskipun sudah saya laporkan berkali-kali sampai 6 kali Dumas Presisi, ya tinggal enteng aja, tidak berkader pengawasan. Inilah mental pengecut ya. Listio Sigit Prabowo, kalau Anda benar dan bersih pasti Anda tegas. Kalau Anda pengecut berarti Anda jawab sendiri gitu loh ya. Masa Kapolri bintang 4. Dan kita menyesalkan juga ya kepada Mr. Prabowo, kenapa orang ini tetap dipertahankan ya. Buah pengecut ya, tidak berani. Masa beraninya kalau Budi Ari katanya mau diperiksa karena dia non polisi ya, walaupun dia menteri, punya nyali dia ini memeriksa. Tapi kalau kita laporkan ya, polisi-polisi di dalam organisasi dia sendiri seperti Kombes Muhammad Noel Azhar dan Irjen Krisnamurti, ini pura-pura idiot, ini pura-pura nggak dengar dia, gitu loh. Itulah mentalitas saya bilang ya, mentalitas budak ya, budak itu penakut, pengecut, gitu loh. Jenderal harusnya kan keluar dari level budak ya, harus berani dia, terutama tegas kepada bawahannya. Apa sih Budi Ari? Ya, cuma sipil, ya panggil aja, tangkap, selesai, kan begitu. Justru keberanian kau ya, Listio Sigit Prabowo, ketika kau diuji ya, rekan satu angkatan akpolmu Krisnamurti ya, yang dengan sengaja merusak ya, mengubah-ubah barang bukti digital dan mengantarkan langsung ke Kejaksaan Tinggi, disitulah mentalmu sebagai jenderal diuji. Bukan karena Budi Ari, siapa itu? Menteri biasanya itu gampang manggilnya dan menangkapnya. Tetapi diuji ketika institusimu sendiri, jenderalmu itu sendiri melakukannya. Bahkan mantan Kapolri itu, Tito Karnavian. Di situ kau diuji. Kalau tidak, ya mental budak. Apa boleh buat? Ya? Mental budak ya memang nggak bisa diperbaiki. Gitu loh. Apa boleh buat? Mr. Prabowo juga memperpanjang jabatannya. Ya sudahlah. Masyarakat mau berharap apa? Oke, lanjut. Udah gitu aja. Ya, saya kira cukup. Oke, begitulah ya pemirsa ya, keluh kesah kita, laporan demi laporan ya. Semua membuka aduan ya. Komisi 3 membuka aduan DPR, terus Komisi Judisial membuka aduan, Komisi Kejaksaan membuka aduan, Komisi Mahkamah Agung membuka pengaduan, Kejaksaan Agung juga membuka pengaduan pakai anggaran rakyat. Hasilnya nol semua, sudah saya laporkan ya tentang kejahatan dari Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Berikut dengan ahli digital forensik Muhammad Noel Azhar dan Christopher Hariman Rianto yang nggak ada hasil.